kita hari ini. Silakan, Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudaraku pendengar setia religi pagi dimanapun berada yang dirahmati Allah, Alhamdulillah pagi ini kita bisa kembali bersilaturahim melalui acara religi pagi RRI Bandar Lampung. Mudah-mudahan waktu yang singkat ini memberikan nilai manfaat untuk kita semua. Selawat dan salam Allah tetapkan atas baginda Rasulullah Muhammad SAW kepada keluarga, para sahabat, dan kita sekalian yang senantiasa istiqomah dalam mengikuti sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Memanfaatkan waktu yang singkat ini, mari kita langsung berbincang seputar masalah etika politik dalam ajaran Islam. Ada sebagian kaum muslimin itu yang seolah-olah kalau mendengar kata politik itu alergi. Bahkan ada satu sikap antipati gitu ya. Karena diyakini bahwa politik itu tidak termasuk bagian daripada ajaran Islam. Saya kira pandangan seperti ini perlu diluruskan dan perlu dicerahkan ya. Bahwa prinsip dasar seorang muslim itu semua aspek kehidupan, apakah itu yang berkaitan dengan ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah, itu tidak bisa lepas dari ajaran Islam. Ya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 208 secara tersirat dan tersurat itu ya jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian semua di dalam Islam secara totalitas. Artinya ini bukan hanya menyangkut masalah ibadah mahdhah seperti sholat, puasa, zakat, dan sebagainya. Tapi juga termasuk muamalah. Termasuk di dalamnya adalah persoalan politik. Ya. Apalagi urusan politik ini menyangkut masalah nasib umat, nasib rakyat. Yang karenanya kaum muslimin perlu ambil bagian gitu. Saudara-saudaraku, menjelang tahun politik yang mulai hangat ini, saya perlu untuk menyampaikan atau mengajak berdiskusi ya tentang bagaimana Islam memandang atau mengajarkan adab dalam berpolitik. Agar nanti kita kaum muslimin tidak salah. Misalnya di dalam menentukan atau memilih wakil rakyat kita, baik di tingkat kabupaten, kota, provinsi, atau pusat. Bahkan ketika kita nanti memilih pemimpin negeri ini gitu. Dan ini bukan suatu yang tabu, kaum muslimin harus paham gitu. Mumpung masih ada waktu dan sehingga nanti tidak menyesal gitu. Karena akhir daripada politik ini kan kekuasaan. Kalau kekuasaannya itu dipegang orang-orang yang amanah, siddiq, fatonah, tablik, ya, paling tidak ini dasarnya, maka insya Allah akan memberikan kemaslahatan untuk seluruh umat atau rakyat. Nah, sebaliknya kalau penguasa-penguasa itu, baik penguasa di tingkat daerah sampai pusat, tidak memiliki prinsip-prinsip dasar tablik, amanah, fatonah, ya, atau sidik itu, ya maka kita tinggal siap-siap menikmati penderitaan itu. Ini perlu kita tegaskan ya bahwa as-sultan atau kekuasaan itu sesungguhnya dalam pandangan ajaran Islam memiliki beberapa maksud ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengamanahkan kekuasaan atau as-sultan kepada hamba-hambanya yang terpilih, itu sebetulnya ada pesan di sana. Pertama bahwa as-sultan atau kekuasaan itu merupakan amanah Allah ya, sebagai penjelmaan dari misi kekhalifahan manusia di muka bumi ini untuk membangun kemaslahatan bersama. Jadi siapapun Anda, kita yang diberikan amanah
sebagai penguasa di level manapun, Anda harus tahu bahwa itu merupakan amanah yang Allah berikan kepada Anda, yang Allah titipkan sebagai bentuk atau penjelmaan daripada kekhalifahan kita di muka bumi ini, agar dengan kekuasaan itu kita bisa menebarkan kemaslahatan, bukan sebaliknya. Seperti yang Allah permaklumkan sendiri di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu. Jadi jangan salah, jadi jangan suka-suka menjadi penguasa, sesuka hati, tidak. Ini adalah amanah Allah. Kemudian yang juga dipahami oleh para penguasa ya, atau yang akan berkuasa, bahwa kekuasaan tersebut bersifat pertanggungjawaban atau mas'uliyah. Ya. Jangankan kekuasaan dalam level yang lebih luas ya. Tiap-tiap pribadi kita pun sebetulnya ada kekuasaan. Maka dalam hadis dari Anas bin Malik dikatakan, salah satu penggalanya, dan hadis ini masyhur di kalangan kaum muslimin, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Jadi setiap kalian itu adalah penguasa, pemimpin, dan setiap kalian akan dituntut dari apa yang kalian pegang sebagai penguasa itu. Itu kalau dalam satu hadis. Kemudian dalam satu ayat, bahwa kekuasaan itu harus dipertanggungjawabkan. Quran surat Al-Mu'minun ayat 115, barangkali ini punya relevansi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afa hasibatum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian hai manusia menyangka, mengira bahwa kami jadikan kalian itu cuma main-main? Ini termasuk juga pengertiannya, apakah kalian nyangka bahwa aku titipkan amanah kepada kalian itu cuma untuk permainan? Bukan. Ya, tidak main-main. Kalian nanti akan dituntut, ya, akan diminta pertanggungjawaban. Ini yang harus dimiliki dalam setiap pribadi yang diamanati sebagai penguasa. Kemudian yang ketiga, yang perlu dipahami bahwa kekuasaan itu juga merupakan amanah, ya, atau credibility, ya. Yang ini menjadi ukuran seseorang itu beriman atau tidak, ya. Nanti di surat Al-Mu'minun ayat-ayat awal atau ayat yang ke-8 itu bahkan ini menjadi salah satu sifat, ciri orang yang sukses, orang mukmin yang berbahagia, yang beruntung itu salah satu indikatornya adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Yaitu orang-orang yang senantiasa memelihara amanah, ya, dan janji-janjinya. Nah ini nanti akan kita coba kupas sedikit lah ya. Bagaimana kita mengimplementasikan ayat 8 surat Al-Mu'minun. Sehingga kita semua nanti akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dengan kekuasaan itu. Nah, kemudian yang berikutnya di antara pesan daripada kekuasaan adalah bahwa orang-orang atau kita yang diberi amanat sebagai penguasa itu hendaknya berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada umat atau masyarakat atau rakyat, bukan malah minta dilayani. Ini yang kadang-kadang kebalik-balik. Penguasa ya dalam level apapun itu adalah pelayan, bukan minta dilayani. Dan ini hanya diberikan kepada orang-orang yang terpilih gitu. Karena itu ketika Allah memilih Anda menjadi penguasa atau pemimpin, Anda jangan sia-siakan itu. Misalnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an ya, di surat Al-Hajj ayat yang ke-41 ya. Nanti bisa sama-sama kita lihat ayat itu di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahuna 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Sekali lagi nanti silahkan kita membuka Quran surat Al-Hajj surat yang ke-22 ayat yang ke-41. Ketika Allah menegaskan
alladzina immakannahum fil ardi aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahuna 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Yaitu orang-orang yang jika kami berikan kedudukan atau kekuasaan di bumi, mereka melaksanakan sholat, mereka membayar zakat, mereka memerintahkan atau menyuruh manusia berbuat ma'ruf, dan mereka mencegah perbuatan mungkar. Dan kepada Allah jualah kembali segala perkara, segala urusan. Ya, jadi bukan main-main ya. Penguasa itu betul-betul perpanjangan daripada tangan Allah lah di muka bumi ini. Yang tugasnya jelas. Ya, di ayat ini jelas. Apa itu? Dalam pandangan Islam, penguasa itu dia harus sholat gitu loh. Harus sholat. Karena itu nanti kalau kita memilih pemimpin, ya kriterianya yang ahli sholat. Kalau nggak sholat, ya jangan dipilih. Kemudian dia yang sadar zakat. Ya. Kemudian dia memiliki keberanian. Wa amaru bil ma'ruf. Memerintahkan yang ma'ruf. Kemudian wa nahona 'anil munkar. Keberanian mencegah yang mungkar. Itu adalah fungsi tugas pemimpin di muka bumi. Nah, saudara-saudaraku ya, dari beberapa ketentuan ini, maka kita ingin mencoba bagaimana ya, membangun sebuah politik yang bernuansa Islam. Dan sekali lagi saya ingatkan kepada kaum muslimin, jangan pernah kita merasa alergi dengan politik. Ingat, ketika kita mencampakkan urusan politik, maka kita harus siap menghadapi resiko keburukan. Ya, karena itu politik sekali lagi bukan persoalan tabu, bukan sesuatu yang diharamkan, enggak. Justru ini adalah sesuatu untuk membangun kemaslahatan. Karena itu perlu paham tentang 7 prinsip daripada politik dalam Islam. Ini mudah-mudahan ada juga yang menyimak pada saudara-saudaraku yang mungkin sebentar lagi akan mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD dan sebagainya, atau mungkin malah menjadi pejabat dalam level apapun ya. Pertama yang harus kita tanamkan, prinsip-prinsip politik dalam Islam adalah keadilan atau al-adalah. Ya. Misalnya ayat-ayat yang memerintahkan tentang adil itu begitu banyak di Al-Quran. Quran surat Al-A'raf misalnya di ayat yang ke-29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul amara rabbi bil qist. Katakan, Tuhanku memerintahkan kepadaku berbuat adil. Bahkan nanti di Quran surat An-Nisa ya yang ke ayat 58. Ini juga sering diingatkan oleh para dai, para imam, para khatib. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian agar menyampaikan amanah kepada orang-orang yang memang berhak menerima amanah. Dan ketika engkau memutuskan satu perkara, satu hukum di antara manusia, maka putuskanlah perkara dengan adil. Seperti salah satu lembaga di negeri kita namanya DPR. Itu kan tukang membuat undang-undang, memproduksi undang-undang. Maka jangan main-main ketika kita menentukan atau memutuskan satu undang-undang. Prinsip keadilan harus betul-betul ditegakkan. Yang intinya adalah bagaimana nanti bisa menjadikan kemaslahatan bagi umat. Prinsip al-adalah. Yang kedua adalah prinsip politik dalam Islam itu al-ukhuwah, persaudaraan. Jadi jangan sampai orang menawarkan politik, ini negara demokrasi katanya, tetapi justru politik menjadi media untuk bermusuhan. Itu kan kita kadang-kadang melihat ya kegaduhan-kegaduhan dari sebagian orang karena urusan politik, berantem, pecah belah. Enggak, kita politik ini merajut kembali ukhuwah dengan mengedepankan pikiran yang cerdas, akal sehat ya.
ilmu yang diadu, argumentasi, logika, bukan uraan gitu loh politik Islam itu. Ya. Biasa beda pendapat di forum itu biasa, adu argumentasi biasa, tapi tidak boleh kemudian mengintimidasi, menjatuhkan lawan politik. Ini kita bangsa ini memang kacau, kalau menurut saya masih kacau balau, belum fair. Ya, dia menawarkan demokrasi tetapi action di lapangan ternyata tidak. Kita sering diajari perilaku-perilaku yang justru memecah belah. Maka Islam harus tampil. Islam mengajarkan bahwa politik itu mengajarkan tentang persaudaraan. Kemudian yang ketiga, prinsip politik Islam itu musawamah, artinya persamaan. Tidak ada perbedaan. Ya, siapapun kita, suku apapun kita, yang penting prinsip-prinsip untuk menjaga kemaslahatan harus dipegang. Bukankah Allah SWT memberikan satu ruang yang cukup leluasa kepada siapapun pada hambanya? Mana amila sholiham min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wala najzanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Quran surat An-Nahl 97. Ya, barang siapa yang beramal soleh, baik itu laki maupun perempuan, sepanjang dia beriman, maka akan aku berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia, dan kelak akan aku balas yang lebih baik di akhirat. Ini sebuah ayat yang luar biasa. Maka jangan pernahlah kita yang sudah cukup matang dalam ilmu itu kemudian urusan politik justru kita mengkotak-kotak. Ya, ini menjadi rusak. Karena itu Islam harus tampil sekali lagi. Kemudian yang keempat, prinsip dalam Islam politik itu adalah musyawarah. Ya, wasyawirhum fil amr. Ya, tidak boleh sesuatu keputusan hanya didominasi oleh pikiran-pikiran seseorang atau kelompok tertentu. Harus diadu, diuji. Itulah pentingnya musyawarah. Karena itu dikatakan Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Karena apa? Isinya untuk musyawarah. Nah, bukan suka-suka itu loh. Dan ini kalau diisi orang-orang yang rusak, ya akan rusak pula keputusannya. Maka bagaimana orang-orang yang baik, orang-orang yang pikirannya sehat, akalnya sehat, harus tampil ke depan. Kemudian yang kelima secara singkat, bahwa prinsip politik dalam Islam adalah mengadu at-ta'addiyah, yaitu pluralisme. Kita sadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita itu penuh dengan keragaman. Suku, bangsa, pikiran, warna kulit, semua Allah ciptakan. Allah tegaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 13 misalnya. Tetapi itu semua harus kita perdayakan, pergunakan untuk membangun ketakwaan dan kemaslahatan umat. Saudaraku, kemudian yang keenam, prinsip politik dalam Islam harus as-silm, yaitu menawarkan perdamaian. Harus damai politik ini. Kita kalau melihat irama politik kita ini belum menawarkan perdamaian. Ada seseorang ingin mencalonkan diri atau dicalonkan, yang lainnya kemudian mencari-cari keburukan. Mestinya sekarang jangan mencari keburukan, mari kita adu kelebihan gitu. Kita jual program kita yang baik gitu. Hingga jangan politik kampungan gitu loh. Islam nggak menawarkan yang begitu. Kita adu kualitas diri itu. Nah ini mari kita coba nanti kita praktekkan. Kemudian yang tidak kalah penting, prinsip ketujuh adalah sekali lagi pertanggungjawaban. Nggak main-main saudaraku. Anda, kita misalnya, di antara kita yang ada dipilih sebagai wakil rakyat atau penguasa, itu bukan main-main. Demi Allah, Anda harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah, di hadapan manusia. Ya, jangan sampai Anda lupa. Kebijakan Anda, lisan Anda, keputusan Anda akan menjadi pertanggungjawaban Anda di hadapan Allah. Ya. Kemudian yang terakhir, prinsip politik dalam Islam, dia mengenal atau menjunjung otokritik. Maksudnya apa? Siap dikoreksi. Ya. Siap diluruskan ketika bengkok. Ya. Siap ditegur ketika salah. Karena memang manusia itu tidak luput daripada kesalahan. Nah, secara singkat demikianlah yang saya katakan dan sampaikan bahwa Islam sebagai agama yang sempurna bukan hanya berbicara masalah sholat, bicara masalah puasa, bicara masalah haji, tidak. Islam adalah agama yang komprehensif, yang totalitas, yang mengajarkan seluruh nafas sendi-sendi kehidupan tanpa terkecuali, termasuk di dalamnya adalah politik. Karena itu melalui religi pagi ini saya mengajak, mari kita menjadi pelaku,
menjadi orang yang ikut menentukan warna politik di negeri ini, tentu dengan cara-cara etika Islam seperti yang diajarkan dalam Al-Quran dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Sekiranya ada yang ingin menambahkan atau mengoreksi, kami persilahkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing jiwa-jiwa kita, pikiran-pikiran kita untuk menjadi orang yang mampu menebarkan kemaslahatan, terutama melalui pemahaman politik. Demikian Mas Miko, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz untuk menghadirnya di pagi ini. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin ikut